Dan ini gue masih inget banget ceritanya, dia ngomong ke gue kayak gini, Yos, batik lu udah nyampe ya? Batik lu bagus, gue kalau beli harga berapa? Langsung mau beli dia. Langsung dia mau beli bro. Yos Christian. Halo bro. Kabar bro? Baik bro, good bro. Senang banget nih gue bisa kedatangan bro. Spesial banget ya. Wih, Episode pertama, spesial. kedatangan Taipan muda. Iya, Taipan bro, belum bro. Trying to be Taipan. Trying to be Taipan. Trying to be. Ya, buat teman-teman yang baru denger ya, Yos ini pengusaha muda, umurnya baru berapa? Gua 27. 27 ya? 27 bro. Seumuran sama gue. Lo seumuran ya? Muda Kita banget. seumuran ya? Muda banget, seumuran. Siap. 27 tapi udah punya kerajaan bisnis yang ini nggak expected gitu. Muda, tatoan, bisnisnya batik. Kenapa sih Yus? Ceritain ya sih. Kenapa batik? Nah, kalau batik bro ya, duit sih bro. Duit. Gimana tuh? Kenapa duit? Nggak gini. Jadi gua waktu itu, gua dari awal dari gua kecil itu gua udah dididik buat buka bisnis bro, sama bokap gua. Sesimpel contohnya gua waktu SD itu kan gua demen banget main game ya. Gua main game komputer. Ya. Nah, gua waktu itu komputer gua pakai komputer kantor bokap gua bro, main game. Oke. Cuman kan nggak mumpunin tuh. Ya. Nah, tipikal bokap gua itu suka ngajarin contoh gua, Pak, gua mau beli VGA baru dong. Buat apa? Buat main game. Bokap gue bilang, ya udah lu cari. Lah kan gue nggak ngerti apa bro. Gue SD cuman ngertinya ya gue main game gitu. Ya. Akhirnya bokap gue suruh nyari, gue disuruh ngelisin bro. Perbandingan harganya berapa. Oke. Jadi di sana gue diajarin sama bokap gue gimana caranya lu cari barang gitu. Oh ini berarti cerita lo jadi pengusaha waktu di awal Iya, kecil. bener. Sebelum batik ya. Iya. Sebelum batik. Nah cuman yang jadi motivasi gue itu di sana gue juga akhirnya bokap gue end up beliin gue VGA yang biasa-biasa aja bro. Oke. Karena bokap gue mikirnya, lu buat apa main game mahal-mahal gitu kan. Ya. Nah, end up akhirnya karena gue, dan gue dulu gak dikasih duit jajan bro. Oke. Dari SD, SMP, SMA gue gak pernah sama Nol sekali. tuh. Nol. Permen nggak pernah beli lu ya? Gak pernah, permen dibeliin. Kaki itu. Permen dibeliin, dibawain ya. Kalau duit cash gue gak pernah. Oke. Unless gue bilang gue mau studi tour, Oke. gue mau ikut apa, gue baru dikasih duit dan itu secukupnya. Oke. Nah, jadi berangkat dari sana gue mulai, jadi jualan pertama gue bro, gue dulu suka gambar bro. Karena Oke. gue demen main game, gue demen gambar-gambar monster, karakter game, karakter Tangan lo ini komik. gambaran lo juga? Sayangnya bukan bro. Nah jadi gue dulu jualan gambar-gambar itu ke temen gue. Oke. Dan gue bingungnya temen gue beli bro. Oke. 500 rupiah. Enggak. Tapi emang karena lo jiwa jualan itu ya? Iya. Oke. Dan gue sampai sekarang juga bingung kenapa temen gue mau beli. Oke. Oke. Nah dari sana terus gue ngerti komputer, gue pertama start jualan barang komputer. Oke. Sesimpel zaman-zaman gue itu kan berarti itu waktu tahun sekitar 2000-an ya, sekolah, gue masih sekolah itu lagi zaman-zaman orang-orang punya ini bro, flash disk, Flash disk. hard Ya, disk. ya. Nah gue jualan itu Oke. Ke teman-teman lo juga. ke teman-teman gue, jadi gue tanya ke toko komputer ini harga berapa, oke ini 550 nih, gue jualin ke mereka 600. Nah mulai dari situ gue akhirnya sampai kuliah gue jualan online, Oke. barang-barang komputer. Cuman pada waktu itu ya cuannya sakit bro, tipis banget bro. Gue sempat pernah jualan, gue waktu itu dapat bayar untuk warnet di Surabaya. Dia warnet kecil mau bikin, dia beli 10 set mau sama keyboard gaming. Habis sekitar 13 juta. Oke. Cuan gue bro 500.000. Oke. Tipis ya. Tipis, karena gue gak nyetok bro. Oke. Gue gak nyetok. Nah terus dari sana gue gonta-ganti bro. Jadi gue bisnis komputer gue fail, gagal karena kan ya lu sampai kapan mau dropship gitu kan. Gagal, habis itu gue jualan minyak rambut, Gatsby moving rubber itu wax yang ngetren. Ya. Terus gue sempet jualan aksesoris HP, gue jualan tempered glass, gue jualan gelang, aksesoris cowok dan Pokoknya apapun yang bisa jadi duit ya. apapun. Tapi apapun itu semua gagal bro. Oke. Nggak ada yang sustain sampai sekarang. Udah banyak nih lo coba jualan. Udah banyak banget. Sampai enak akhirnya waktu itu gue udah, jadi waktu itu kan gue udah punya tabungan lumayan lah ya untuk sekelas anak kuliahan gitu ya kita bilang. Sampai akhirnya gue ketemu teman-teman kelompok baru gue, ketemu teman main baru
itu zaman kuliah gue lagi sering-seringnya nongkrong. Nongkrong, dan gue di situ posisi gue udah capek jualan bro. Karena gue ngerasanya kayak gue buka apapun ya cuman bertahan 3-4 bulan gitu loh. Duitnya cuman kebeli buat pakai baju di mall gitu-gitu doang. Nah sampai akhirnya gue nongkrong terus sampai end up gue ngitung duit gue, tabungan gue dari waktu itu kalau nggak salah ada 22 juta, sisa 500.000 bro. Oke, lu hambur-hambur tuh. Hambur bro, nggak berasa bro. Dan posisi itu gue baru jadian sama cewek gue. Oke. Nah jadi mau nggak mau kan gue harus muter otak ya. Gimana biar bisa? Gimana, dan itu posisi gue lagi skripsi. Dimana gue mau lepas kuliah ya, gue nggak mungkin dong gue after kuliah masih minta duit dari bokap kan, nggak mungkin banget. Kayak gitu. Sampai akhirnya pada waktu itu gue nyari-nyari banyak kerjaan part time. Gue sempet jadi part time sales apartemen. Itu gue nggak digaji bro. Cuman by commission doang. Cuman ya gue mikir ya, cuman gue mikir ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain kan. Dan pertama kali gue kenalan nama batik hari itu, jadi itu hari Jumat. Tiba-tiba gue udah datang pakai kemeja putih celana hitam kan, biasa sales. Terus orangnya bilang kita pakai batik deh hari ini. Nah kan gue bingung, gue nggak bawa batik gitu loh. Gue nggak bawa batik. Akhirnya gue kan di sana sama sahabat gue ya, kita kerja bareng dan dia lumayan ada duit. Jadi gue bilang, bro, gue mau cari batik, gue nggak ada duit loh. Dia bilang, udah, gue beliin lu dulu deh. Ntar lu sambil pakai kerja di sini, kalau udah kelar kerja sini lu balikin ke gue aja. Gue pakai tos size sama gitu. Akhirnya waktu itu kita nyari di mall tersebut ada beberapa toko batik lah. Cuman yang gue lihat, gue milih batik waktu itu lama banget bro, 1,5 jam. Karena lu tahu kan kayak pada waktu 7-8 tahun lalu itu batik warnanya belum sekeren sekarang. Ya itu aja lah ya. Coklat gitu. Sementara gue waktu itu kan masih kuliah, gue pengen cari yang modern, keren gitu loh. Tapi gue nggak nemuin. Sampai akhirnya gue udah nyari 1,5 jam, 2 jam, gue ketemu satu batik keren banget. Akhirnya gue pakai dan teman-teman gue bilang, lo pinter milih batik. Nah, itu jiwa batik lo mulai kelihatan nih. Bener. Nah dari sana gue mikir kayak sebenarnya banyak loh teman-teman gue itu bilang batik lo keren Yos. Bukan brand gue ya, brand baju yang waktu itu gue beli. Batik lo keren Yos. Mereka bilang, lo cari di mana sih? Nah di situ gue ngeliat peluang. Akhirnya ya gue berpikiran, kenapa gue nggak bikin aja batik modern yang gue suka dan teman-teman gue suka, gue bisa jualin. Dan akhirnya waktu itu pertama adalah gue dengan cara gue keliling ke pasar. Gue bikin batik-batik yang murah bro. Jadi kalau istilahnya itu batik print, tekstil lah. Jadi gue beli beberapa batik print, habis itu gue jadiin kemeja, gue titip jual ke toko-toko orang, toko baju orang, random aja. Cuman habis itu gue mikir kayak karena gue dari dulu itu orangnya kan, gue asli dari Malang. Gue dari Malang, gue ngerantau ke Jakarta untuk kuliah, dan gue mau stay di Jakarta gitu loh. Dan gue berpikiran kalau gue mau stay di Jakarta, gue harus punya kenalan di sini yang oke juga. Dan gue mikir kalau misalkan gue tetap stay jualan kayak kemarin, gue jualan komputer, aksesoris HP, tempered glass, sekarang batik yang murah, gue nggak bakal bisa berkembang bro. Dalam artian gue juga ketemunya juga orang-orang seumuran gue gitu loh. Dan akhirnya di sana gue decide kenapa nggak gue main batik yang autentik, batik tulis. Dimana gue di sana gue bisa cari penghasilan hidup juga, gue bisa nyalurin hobi gue, dan gue bisa ketemu orang-orang kelas A, kelas B di Jakarta. Jadi ini emang spesialisasi batik tulis ya? Bener, batik tulis kelas premium. Terus gimana ya lu bisa bersaing? Batik kan banyak ya, jutaan orang jual batik. Bener. Gue kemarin habis dari Jogja, di Malioboro, sepanjang jalan lu tahu sendiri ratusan. Banyak banget. Sekarang ada batik-batik dari Cina. Ya, benar. Batik print dari Cina yang modelnya itu keren-keren, mereka nge-print cepet, kirim ke Indonesia, jual murah. Gimana sih lu bisa kok mencuat jadi brand yang strong dan bisa dibilang sekarang batik lu kan semua orang penting di negeri ini tuh pakai. Gue lihat kemarin tuh ada Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin. Kemudian Pak
menteri-menteri lah ya, ada beberapa ya ada beberapa pakai, betul. Gimana sih kok bisa akhirnya lu jadi brand yang kayak sekarang? Jadi kalau awalnya juga sebenarnya gue nggak ada kepikiran apa-apa bro ya. Karena even gue waktu itu gue setelah lulus kuliah gue mikirnya adalah pertama mindset gue gini bro, waktu awal-awal gue mikir ini batik mahal loh. Dimana satu piece itu kan 3 juta 4 juta. Gue mikir oke lah, gue sebulan jualan satu udah cukup kok marginnya, tapi gue sambil ngantor. Nah cuman itu kan sisi market dimana gue belum cemplung ke market ini gitu loh. Tapi setelah gue masuk ke dalam, ternyata tipikal orang kaya itu bro, mereka nggak pakai batik cuman sekali, mereka nggak pakai batik yang sama berkali-kali. Nah kalau gimana awalnya, gue pertama juga jiper karena adalah gue kan pasti analisa kompetitor gue dulu dong. Nah gue analisa kompetitor gue ini dan semuanya bermodal kuat. Ya rumah-rumahnya itu yang di Kuningan, Hangtua, Pantai Indah Kapuk gitu-gitu loh. Cuman gue mikir satu bro, kekurangannya adalah rata-rata mereka menjadikan ini sebagai side business. Dan juga satu lagi, gue kan brand gue belum dikenal, brand masih baru banget. Gue waktu itu bikin Instagram juga follower juga yang follow teman-teman gue, which is teman-teman gue juga nggak beli, gitu loh. Ya gue mikir gimana caranya orang bisa trust sama brand gue, sementara gue jualan barang mahal. Ya tipikal orang tua kan mereka gila bro, mereka mau beli barang murah aja di online takut ketipu loh. Barang-barang ratusan ribu mereka takut ketipu, apalagi jutaan. Akhirnya gue waktu itu berbekal ilmu gue pernah kerja di salah satu retail, gue kerja di LV, dan di sana gue belajar. Dulu sempat kerja di LV nih? Iya, gue sempat kerja di LV bro. Banyak jualan barang mahal? Enggak bro. Oh enggak? Kan kerja bro, bukan gue yang punya bro. Nah, gue waktu itu sampai akhirnya gue bikin strateginya adalah gue bikin yang namanya home service. Jadi semua customer yang chat ke gue, yang chat ke Instagram, gue langsung nge-blast. Oh tinggal di mana pak? Tinggal di mana ibu? Oh tinggal di Jakarta. Langsung gue bilang, oh kalau Jakarta kita bisa bawain ke rumah kok, nggak ada biaya. Beli satu pun boleh, nggak beli juga nggak apa-apa, lihat-lihat boleh. Karena mau nggak mau bro, gue nggak punya modal buat toko, brand gue baru, gue mau endorse orang apalagi nggak ada dana, gue aja stok, gue minjem duit, nggak ada cara lain ya. Akhirnya gue ngelakuin itu dan ternyata it works. Jadi lu samperin satu-satu ya, siapa pun tertarik, lu jabanin, tunjukin batik lu kayak gimana, sampai mereka beli. Bener. Jadi gue waktu itu pernah sampai rute terpanjang gue itu, gue pagi berangkat ke Bekasi, ada klien gue di Bekasi, dari situ macet, siangnya gue ketemu orang di Gading, sorenya gue ketemu orang di Cilandak. Buset, keliling ya. Sehari bro. Cuman ya mau nggak mau. Karena kalau nggak mau gimana lagi gitu loh. Lu bawa batik lu nggak sih? Gue penasaran. Lu bawa bro. Boleh diambil batiknya? Gue megang racun nih kayaknya nih. Nah, boleh dong. Gue udah datang ke YouTube lu kan. Ya premium sih. Bagus. Jadi semuanya ini handmade bro. Bisa custom juga ya modelnya? Custom bisa bro. Custom bisa juga. Jadi emang bedanya ini batik premium, bahannya bagus, gambarnya custom. Betul. Dan handmade semua, fully handmade. Bisa dong gue taruh shoe gue di sini. Bisa bro. Lo mau gambar apapun, gambar motor bisa bro. Wih menarik. Bisa banget. Keren sih. Pakai dong. Coba ya. Jadi keren sih emang kalau dipakai nih ya. Jadi dia casual juga ya. Bener. Jadi gue itu basically jual bahan bro. Gue jadi konsep yang gue bikin itu gue kayak tailor. Jadi gue jual bahan, tapi kalau ada yang mau jadiin jadi kemeja atau jadi jaket, bisa gue ukur. Gue fitting gitu-gitu. Gue penasaran, siapa sih orang penting pertama yang menurut lo kayak, wah ini tuh orangnya gila loh, orang tajir atau orang penting pertama yang beli batik lo, yang lo nggak akan lupa sampai sekarang? Ada satu orang yang masih gue ingat sampai sekarang bro. Jadi ceritanya adalah gue waktu sempat buka-buka usaha banyak online yang tadi gue bilang jualan apapun itu, gue kan sempat mes duit. Jadi duit gue habis nggak cuma di nongkrong bro,
Cuman gue ngelakuin satu yang bisa dibilang keputusan buruk ya, tapi end up bisa bagus. Jadi gue dari dulu pingin banget jam 7 Friday. Itu kan dulu ngetren banget tuh jam yang bentuknya kotak gitu. Iya. Duit gue waktu itu 22 juta kalau nggak salah ya. Habisin. Gue beli jam itu 15,5 juta. Nggak make sense bro. Nah cuman untungnya enak di... Pas kuliah tuh? Itu pas kuliah. Itu waktu gue kerja di retail tadi gue bilang. Okay. Ya jadi gue ngumpulin duit dari sana juga. Sampai akhirnya untungnya ada dari brand ini dia bikin community. Ya bikin community, akhirnya gue join. Pertama gue minder bro. Karena ya gue yakin di sana yang beli maksa itu cuman gue gitu loh. Yang lain-lainnya itu isinya om-om yang udah berumur, koko-koko yang udah punya usaha banyak gitu. Cuman uniknya di sana, jadi gue masuk komunitas itu, gue kenal sama mereka. Akhirnya mereka ada satu komunitas mereka mau kolaborasi gathering sama satu jam lain, brand Panerai. Yang levelnya di atas itu. Dan pada waktu itu satu komunitas diajakin. Dan penyesalan gue apa? Gue minder bro. Karena gue mikir, ya elah gue beli 7 Friday maksa. Gue nongkrong sama mereka juga, gue nggak makan bro. Gue nggak pesan makan, gue cuma nongkrong aja. Apalagi gue mau naik level komunitas Panerai. Akhirnya gue nggak ikut. Waktu mereka acara, besoknya kan pada nge-IG story tuh. Mereka ada nge-story satu, gue nggak sebut nama lah ya. Ada satu orang dari Surabaya. Mereka story lagi ngumpul bareng dia. Dan ini orang waktu itu dia terkenal banget lah. Salah satu mungkin bisa dibilang kalau bahasa sekarang itu crazy rich ya. Ya. Akhirnya gue beraniin diri ke temen gue. Bro, gue kenalin dong sama si ini. Akhirnya dikenalin. Oke Yos, dia mau. Lu mau bahas apaan? Wah gue kan, aduh masa gue jualan langsung sih? Kan gak enak ya kan? Cuman gue tahu ini orang suka batik gitu loh. Akhirnya gue bilang, gue mau endorse deh. Mau nggak ya dia di-endorse kan takut bro ya. Maksudnya orang kaya, gila bro, duit gue banyak, ngapain lu endorse gue gitu kan. Cuman akhirnya gue bilang, gue mau endorse sama minta tolong support lah ke dia. Akhirnya oke, connect bro. Connect, akhirnya gue kirim batik ke dia. Dan ini gue masih inget banget ceritanya, dia ngomong ke gue kayak gini, Yos, batik lu udah nyampe ya? Batik lo bagus, gue kalau beli harga berapa? Langsung mau beli dia? Langsung dia mau beli bro. Gue kaget dong ditanya kayak gitu. Gue bilang, itu harganya 2,5 kok yang itu, 2,5 juta satu kain untuk satu kemeja kan. Dia bilang, yang bener lo. Ya bener tuh murah apa mahal? Nah, gue panik bro. Gue panik. Gue langsung ngomong dong, gue karena waktu itu masih jiper kan, gue takut. Gue takut tersinggung ini orang gitu loh. Gue ngomong, oh Enggak kok, itu masih ada diskon kok, itu masih harga retail, nanti ada diskon lagi buat kok. Oh enggak, ini batik kamu terlalu murah, malah dibilang. Karena mungkin berarti emang bagus banget ya, ini batik lo ini ya, bagi mereka itu bagus. Tapi jualnya kemurahan waktu itu. Iya, mungkin gitu ya. Nah akhirnya, pada waktu itu dia jadi klien tetap gue. Dan gue masih inget banget waktu itu stok batik gue itu 20, waktu bulan itu ada 22 motif, 22 piece. Karena kan satu motif cuma satu piece gue bikinnya. Gue punya 22 piece, dia ngomong, Yos lo ada batik apa aja, kirim ke gue. Gue kirim foto dong. Dia ngomong, bukan kirim foto, lo langsung kirim aja ke rumah gue. Gue tanya, buat apa kok ya? Nah gue masih gimana gitu ya, buat apa kok gitu. Ya gue mau belilah. Terus gue bilang, 22 semuanya apa gimana kok? Karena gue kan masih kayak, gila nih yang bener nih gitu kan. Dia ngomong, ya gue mau lihat dulu. Terus gue bilang, gue dengan bodohnya bro, gue ngomong, kok setengah dulu deh gue kirim ya, ntar gue gak ada stok jualan kan. Cuman akhirnya dia bilang, udah lu kirim aja, gak usah setengah-setengah sama gue. Akhirnya gue kirim bro, habis tuh. Itu kalau nggak salah itu di bulan Mei, bukan di bulan Juni atau Juli. Gue nggak punya barang dagangan bro. Itu dari tahun berapa betul? Itu gue dari skripsi berarti 2016. Ya. Udah 4-5 tahun ya. Udah 4-5 tahun benar. Harganya berapa sih tadi kan lu sebutin? Paling mahal itu berapa? Jadi gue starting itu dari 1,5 itu untuk bahan biasa ya.
Itu sampai termahal gua pernah bikin itu di angka 18 juta. Itu untuk satu kemeja doang. Full off online atau lo ada toko? Gua sekarang dari 2 tahun yang lalu akhirnya gua punya toko di Pantai Indah Kapuk, flagship store. Cuman sebelumnya ya gua fight dengan cara online dan juga kelilingan tadi bro. Modal juga ya? Iya benar, karena ya nggak murah kan kita buat buka toko. Iya benar. Oke. Sebenarnya gue penasaran ya, lu dengan jualan batik nih kan lu nggak ada kerjaan lain ya? Ya full time. Batik. Seberapa lakunya sih? Kalau duit lah ya, kalau duit lebih menarik lagi. Yeah. Wah lu jangan-jangan mau buka batik juga bro? Enggak ya, jangan ya. Bisa gambar. Ya, aduh. Kalau ini nyaman dibungkus deh. Ini termasuk YouTube ya? Masuk nggak? Udah record nggak nih? Terserah lu. Terserah gue. Gue kalau batik on good month ya. Kalau lagi bulan bagus. Untuk sekarang tenggat 500-600 piece bisa keluar sebulan. Oke. Sekitar segitu kurang lebih. Karena balik lagi yang gue bilang tadi bro, ternyata behavior orang di sini itu mereka sekali pakai batik udah nggak mau pakai lagi. Benar. Karena takut dibilang temennya lu gak ganti baju lo. Kayak gitu. Jadi mereka biasa langsung beli sebulan 7 batik. Bulan depan beli lagi 5. Kayak gitu. Itu yang gue baru tahu setelah gue nyemplung di sini. Menarik. Gue juga baru tahu loh. Gue juga baru tahu bro. Gue yang jualan juga. Oke. Kurang lebih segitu lah. Iya. Menarik. Terakhir Yos. Ini kan lu dulu dari nol banget ya. Dari yang gak dikasih mobil. Mau beli permen gak bisa. Iya. Terus lu kuliah gak punya duit gara-gara lu sama pacar lu bersenang-senang. Oh, nggak sama pacar gue. Oh, sama teman-teman gue. Iya. Oh, teman-teman lu bersenang-senang gak punya duit sampai sekarang udah di titik ini. Nah, ini kan pasti banyak nih penonton yang pengen tahu ya. Resepnya gimana sih biar bisa mulai? Silakan. Kalau sebenarnya gue juga sering ngomong ini ke teman-teman gue bro. Jadi gue masih banyak kenalan teman-teman kuliah yang masih kelahiran tahun 2000, 99 gitu. Mereka semua tanya pertanyaan yang sama yang dulu gue tanyain. Gimana caranya lo bisa punya usaha? Sebenarnya simple bro. Terkadang yang menghalangi kita buka usaha itu idealisme. Gue juga gini, maksud gue sebelum bisa buka batik ini gue juga nggak kepikiran lo dari dulu gue mau buka toko batik, nggak kepikiran bro. Intinya yang gue selalu bilang ke mereka adalah lo ketika mau jadi pengusaha lo coba aja, lo jangan milih-milih. Lo belum berada di posisi yang lo bisa milih gitu loh. Masuk akal. Apa yang ada di depan mata hajar, opportunity apapun hajar. Mau itu menurut lo bisa sustain, nggak bisa sustain, hajar aja. Nanti bakal dapat jalan sendiri. Bakal ada jalan sendiri. Itu benar yang dibilang orang itu benar dan gue ngalamin sendiri. Sesimpel sekarang banyak banget teman gue tanya, kok cuman gue nggak punya modal. Sekarang gue tanya, berapa banyak orang punya modal dan masih bingung buka usaha apa? Ya. Dan oke, lo bilang nggak ada modal. Lo punya motor kan bro? Punya. Lo bisa bawa motor kan? Bisa. Lo nge-grab mau nggak? Wah, jangan nge-grab lah kok. Lalu bilang lo butuh modal usaha, tapi lo nggak mau nge-grab, gimana? Ya poin gue intinya, ya apapun itu lo fight. Persistence paling penting. Dan ntar jalan pasti kebuka. Dan di masa muda ini, gue dulu selalu bermindset, ini saat-saatnya gue mengumpulin kegagalan gue bro. Karena gue gagal juga, gue buka usaha kecil-kecilan juga nggak ngutang bank kok. Gue gagal ya paling gue bulan depan makannya nasi warteg, nasi sama tempe, nasi sama sayur, udah cuman itu aja gitu loh. Ya intinya kalau mau buka usaha jangan terlalu milih-milih, opportunity apa di depan mata semua dihajar aja. Oke. Thanks a lot lu Yos, ini seru banget ngobrolnya. Gue udah kenal lu cukup lama ya. Cukup lama. Dan akhirnya bisa gali-gali pengen belajar dari lu. Thank you. Thanks a lot udah datang ke sini, udah sharing cerita-cerita lu, insight-insight lu buat bisnis. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis ya di komen.
nanti akan dibalas sama Yos langsung. Thank you Yos. Oke. Sampai ketemu lagi. Thank you bro. Oke, see you. Have a good weekend. Oke, have a good weekend.